Oke, lanjut ya. Jadi di soal itu maksudnya selama tahun 2021 itu dengan total modal 250 yang terdiri dari 150 MS dan 100 MA dengan I 15% per tahun itu mampu menghasilkan laba 100 juta. Gitu ya, coba Anda pahami di soal itu. Dengan modal 250 mampu menghasilkan 100. Tapi 250 itu yang 150 modal sendiri, yang 100 pinjaman dengan tingkat bunga 15%. Nah, terus tahun berikutnya itu perusahaan mengadakan ekspansi usaha sehingga perlu tambahan modal. Nah, modal bertambah menjadi 400. Istilah menjadi itu berarti sekarang itu totalnya 400. Berarti tahun 2022 itu totalnya 400 juta. Dengan 400 juta itu laba usaha bertambah 150. Kalau laba bertambah 150, maka di 2022 itu labanya berapa? Halo? Halo? Suara saya bisa kedengaran? Ya, Pak. Ya, saya ulang. Di tahun 2021 itu dengan total modal 250 itu mampu menghasilkan laba 100. Tapi 250 itu yang 150 itu modal sendiri, yang pinjaman yang 100 pinjaman dengan tingkat bunga 15%. Nah, kemudian 2022 itu modal menjadi 400. Kalau menjadi itu berarti sudah totalnya 400. Jadi 2021 itu 250, kemudian di 2022 perlu modal lagi sehingga menjadi 400. Nah, dengan modal 400 itu laba usahanya bertambah 150. Maka dengan modal 400 itu menghasilkan laba berapa? 250. 250. Jadi yang Anda ingat itu cermati menjadi dan bertambah. Kalau menjadi itu totalnya, tapi kalau bertambah berarti kenaikan ini ditambah yang lalu itu berapa. Jadi bertambahnya ditambahkan dengan yang kemarin. Nah, sehingga menjadi 250. Nah, sehingga di sini komposisinya itu yang di awal itu masih ada, terus ada tambahan sebesar berapa? Tambahan modalnya berarti sebesar berapa? 150. 150. Tambahan modalnya 150. Nah, permasalahannya 150 itu ada dua alternatif. Yang pertama 150 itu MS semua. Yang kedua MA semua. Tapi dengan I 20% per tahun. Nah, kita disuruh memilih. Pilih alternatif pertama 150 itu dari modal sendiri semua atau
150 itu dari pinjaman lagi dari bank lain, misalnya dengan tingkat bunga 20%. Nah, untuk memilih alternatif pertama atau kedua, harus dihitung RMS masing-masing. RMS yang tinggi yang dihitung. Nah, sekarang kita menghitung RMS pertama. RMS pertama, rumusnya. RMS pertama, rumusnya. Laba bersih per modal sendiri dikali 100. Ya, terus diisi. Yang sudah ada apa? Penambahan modalnya sama peningkatan labanya. Dari rumus itu yang sudah ada apa? Modal sendiri. Berapa jadinya? 150. Ada yang lain? 300. 300. 300 ada yang bingung? Asalnya 300? Ada yang bingung enggak? 300? Ya Pak, saya. Nah, yang pertama itu kan komposisinya 150 ms. Ya toh? 400 itu terdiri dari 250 itu yang 150 ms, yang 100 ma. Terus ada tambahan 50. Lah 50 ini karena alternatif pertama itu ms, berarti kan 150 ms semua. Maka 150 ditambah 150. 150 itu yang di awal itu komposisi awal. Terus 150 karena penambahan ms semua. Bisa dipahami? Paham, Pak? Ya, terus sekarang hitung laba bersih. Laba bersih dimulai dari laba kotor. Laba kotornya berapa? $250 tadi. Betul. Ya, betul. Terus dikurangi apa? Pajak sama bunga. Dikurangi apa? Yang tahu? Bunga per tahunnya, Pak. Bunga. Berapa? Pengurangnya 15. 15 toh? Itu kan langsung karikan aja. 15 kali 100 toh? Halo? Kan bunganya 15% dari 100 tadi kan? Ya, Pak. Berapa? 15. 15. Berarti 250 dikurang 15. Sama dengan 235. 235 itu istilahnya apa? Ingat formulanya itu. EBT. EBT. Berikutnya apa? Berikutnya kita mengurangi apa? Pajak. Pajak. Pajak itu menghitungnya? Persentase pajak kali EBT. Ya, 235 kali 30%. Dua 235 kali 30%. Berapa hasilnya? Siap karburator biar cepat. 70.500. 70,5 mengurangi 235. 164,5. 164,5. Ini namanya apa? Laba bersih tadi, Bang. Ya, terus dibagi
Ini masuk ke rumus. 164,5 Modal masuk sendiri. rumus. Nah, bagi 300 kali 100%. Dah berapa? 54,8%. 54,8. Nah, ini kan baru satu nih. Tinggal memilih, menghitung yang satunya, alternatif kedua. Caranya seperti tadi, silakan. Tahu tak caranya? Seperti tadi, rumusnya tulis dulu. RMS alternatif kedua, rumus tulis. Terus yang sudah ada masukkan. Terus misalnya laba bersihnya belum ada, dimulai dari laba kotornya. Dikurangi bunga, hasilnya nanti dikurangi pajak. Hasilnya dibagi MS-nya. Paham ya? Cara yang kayak tadi loh, diurutkan kayak tadi. Halo? Iya, Pak. Bisa toh? Bisa nggak? Rumus tulis dulu laba bersih per MS. MS-nya berapa? Coba alternatif kedua, MS-nya berapa? 150. Ya, 150. Dah ngerti ini. Nah, tinggal dilanjut yang tadi. Nah, dah ketemu itu, dah separuh perjalanan angkanya dah ketemu. Tinggal ngisi, nyari EAT mulai dari EBT. Coba berapa menit Anda mengerjakan? Mau berapa menit? Halo? Sebentar, paham belum dengan yang saya maksudkan? Masih bingung kah? Anda itu tugasnya tinggal menghitung RMS alternatif kedua. RMS alternatif kedua ditulis dulu rumusnya. Laba bersih per MS. Yang sudah ada masukkan, yang belum ada tinggal dihitung, hasilnya nanti masukkan ke rumus. Maka akan ketemu RMS kedua. Nah, RMS kedua dengan yang pertama, nanti mana yang tinggi itu yang dipilih. Jelas kan? Halo? Iya, Pak. Dicoba ya. Berapa menit? Hitung alternatif kedua berapa menit? Minta waktu berapa menit?
Sebentar, Anda sudah paham belum dengan yang saya maksudkan? Paham, Pak. Tapi Nah, yang Hah? bunganya itu bagaimana ya, Pak? Yang apa? Bunga. Bunganya berarti ya coba siapa yang tahu untuk ngitung bunga? Ada yang tahu kah? Sebentar, kalau waktu menghitung alternatif pertama ada bunga enggak? Ada, Pak. 15. Ada. Itu karena hanya satu bunga karena alternatif kedua kan 150 MS semua. Terus alternatif kedua MA itu pinjem semua. Bunganya 20%. Berarti bagaimana? Ada berapa macam bunga? 2, Pak. 2. Yang pertama berapa, kedua berapa. Nah, nanti itu mengurangi EBIT. Kan ada 2 bunga. Paham tak? Udah ketemu. Jumlah berarti itu ya, Pak? Hah? Jumlah itunya. Nah iya, bunga kan harus dibayar semua. Baik, Pak. Nah, coba dulu.
Halo, halo. Ya, Pak. Nah, gimana? Sudah ketemu? Sudah, Pak. Berapa? 95%. Ya, Oh, terus kesimpulannya? eh, Tinggal kesimpulan, masa susah? Yang susah itu kan ngitung. ya, Pak. Jadi lebih menguntungkan yang modalnya dari modal asing, Pak. Perintahnya gimana? Perintahnya itu loh. Tentukan alternatif penambahan. Nah, tentukan alternatif penambahan modal. Pertama itu, terus berarti apa? Dijawab itunya. Maka alternatif Oh, maka alternatif penambahan modal dipilih dipilih yang seluruhnya dari modal asing. Nah, gitu. Jadi setelah dihitung terus memberi kesimpulan itu. Jadi kalau jadi konsultan keuangan itu, kenapa milih ini? Ada dasarnya ini loh, hitungannya kayak gini. Jadi tidak hanya sekedar milih, tapi milih itu ada alasannya. Misalnya ndelalai kuwi sing A modal asingnya yang alternatif pertama, tapi yang dua belum dihitung dan dipilih itu meskipun benar tapi saya salahkan. Karena apa? Belum ada pilihan kok wis dipilih. Paham tak? Jadi misalnya nanti ada 3 pilihan, kebetulan yang dipilih memang benar. Kebetulan yang dipilih memang benar, tapi yang lain belum dihitung. Kalau memilih tapi yang lain belum dihitung, amat ya.
Maaf, apa? Halo? Jadi sudah paham ya? Jadi misalnya ada tentukan alternatif mana yang dipilih itu setelah di apa namanya? Setelah dihitung baru keputusannya pilihannya pada alternatif yang ke ini karena rentabilitasnya paling tinggi disebutkan. Gitu kan? Nah, ini ada dua alternatif. Kalau misalnya 3 alternatif, ya dihitung dulu alternatif berapa RMS-nya. Karena kalau RE sama, semua sama. Karena laba kotor per total modal sama. Yang beda adalah RMS-nya. Maka dihitung RMS alternatif pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, terus ditentukan pilihannya. Yang paling tinggi, jangan yang paling rendah. Karena rentabilitas itu menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan modal. Bisa ya? Nah, besok kalau entes itu pilihannya 3. Tapi yang penting kan ngerti caranya itu, nggak masalah kan? Jangan lupa kalau ada bunganya lebih dari 1, ya tadi dihitung hitungnya per bunga I1 berapa, I2 berapa, misalnya I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa, misalnya ada 3 bunga. Pokoknya prinsipnya gitu. Kalau sudah ketemu dikurangi bunga EBT, tinggal kalikan pajak, hasilnya bagi MS. Maka rumus RMS itu rumus tulis dulu. MS kan sudah ada tulis. Nah, terus untuk menghitungnya satu kalkulan enggak usah dinolkan. Dari atas ke bawah tadi langsung itu. Enggak usah nol, bisa cepat. Gimana, ada pertanyaan? Yang jelas entes masalah ini keluar. Rentabilitas itu keluar dan pilihannya 3. Cuman angkanya enggak ini, tapi enggak masalah dengan angka. Yang penting caranya. Ya toh? Jangan dihafalkan angkanya, tapi rumusnya dan caranya. Angka enggak akan saya keluarkan lagi. Wong saya gini itu misalnya asal nulis. Sehingga enggak mungkin akan sama. Jadi kita belajar konsep. Belajar konsep. Seperti ya apa saja. Kalau sudah bisa itu kan akhirnya ya konsepnya seperti itu. Nah, misalnya mau menghidupkan komputer kan dipencet tombol nyala waktu mencet itu awalnya pakai telunjuk. Bisa nyala. Tapi ternyata nggak harus pakai telunjuk toh. Pakai jempol bisa, kelingking bisa, pakai apa namanya? Mungkin pakai ballpoint juga bisa. Misalnya kayak gitu karena konsepnya yang penting seperti itu. Ya,
Gimana? Ada pertanyaan? Bisa nggak? Masih bingung nggak? Prinsip nanti memilih alternatif dihitung dulu semua, baru dipilih yang besar. Jangan sampai nanti pilihannya misalnya delalai itu alternatif pertama, terus dipilih dan sebenarnya benar. Tapi yang kedua, ketiga belum dihitung, saya salahkan. Karena dasar memilihnya belum ada. Gitu ya, sejak awal saya kasih tahu ya. Jadi misalnya jawabannya alternatif pertama. Memang alternatif pertama. Tapi ada yang lain tuh alternatif kedua sudah dihitung, ketiga sudah dihitung. Lah Anda ada yang hanya memilih pertama, terus ikut-ikutan lah memilih itu. Padahal yang kedua, ketiga belum dihitung. Meskipun benar kan kebetulan. Paham tak ya yang saya maksudkan ya? Halo? Iya, Pak. Jadi biar kalian itu ngerti apa. Makanya nanti sebelum entes itu saya review semua. Saya review satu-satu sampai Anda paham. Nah, nanti yang Anda ingat jangan angkanya tapi caranya. Angka nggak akan saya keluarkan lagi. Tapi caranya sama. Gitu ya. Nah, ya nanti satu poin 25. Kalau 4 soal kan udah 100. Kalau sudah bisa betul semua tinggal HURI. Kalau nggak B ya A, nggak apa-apa lah, nggak bisa B tapi A, itu nggak usah kecewa. Targetnya B kok malah A, nggak usah kecewa. Gitu. Oke. Nah, nanti kita terakhir yang tahun ini ya. Untuk kita ABTB, ABTA itu hari ABTA hari apa tuh? Selasa ya? Selasa libur ya? Libur enggak? Libur. Oh ya udah, berarti kita ketemu lagi tahun depan. Biar lama tahu tahun depan. Tanggal 4 kalau enggak keliru itu. Tanggal 4 Januari 2022. Pokoknya entes itu nanti rumusnya ada rumus-rumus kayak gitu. Rumus paham, angka tinggal diketahui, tanyakan, jawab. Jawab, rumus, tulis. Yang sudah ada masukkan. Dah kalau itu urusannya karburator. Yang untuk ngitung-ngitung itu. Casio. Urusannya Casio. Yang ngitung-ngitung itu kan Casio toh. Itu namanya Casio, tapi biar kelihatan Jepang Casio. Industri pesawat terbang Indonesia namanya itu sebenarnya oleh orang tuanya disuruh tani. Namanya Nur Rahman. Nur Tanio. Nah, terus biar kelihatan Nur Tanio. Sebenarnya Nur Tanio. Kayak orang Jogja itu sukanya minum-minum. Karena suka minum terus tiap habis jok ya. Terus di Jogja. Ada pertanyaan?
Nanti materi barunya di tahun baru tentang optimum modal. Optimum modal itu menghitung tentang biaya. Untung biaya. Jadi kebalikan dengan keuntungan ini, rentabilitas itu keuntungan. Kalau keuntungan milih yang tinggi, nanti kalau optimum modal karena kaitan biaya milih yang rendah. Jangan kebalik, biaya milih yang tinggi, keuntungan milih yang rendah. Itu jangan kebalik. Nah, setelah itu nanti kaitannya dengan BEP, break even point, mengenai target-target. Cukup ya? Setelah selesai jam berapa tuh? 15.30 Pak. Sekarang jam berapa? Kurang berapa? Kurang 12 menit. Oh, 12 menit. Ya udah. Tinggal 12 menit nanggung karena kalau waktu untuk materi baru, biar nanti fresh materi baru, tahun baru. Gitu ya. Oke. Cukup. Selamat berlibur sampai dengan tahun baru. Ketemu lagi tahun depan. Tetap sehat, semangat. Insya Allah kalian sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Live ya. Nggih, Pak. Ya.